Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih membahas tentang bagaimana hukum menyentuh seorang perempuan bisa membatalkan wudhu atau tidak. Ini masih kajian dalam mazhab Syafi'i. Ini saya ambil dari situs resmi www.al-ifta. Nah, ini fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i. Jadi Ismul Mufti yang memberikan fatwa ini yaitu Lajnatul Ifta. Kalau bagian Arab Saudi namanya Lajnah Daimah, itu fatwa-fatwa untuk mazhab Wahabi. Ini untuk mazhab Syafi'i. Judul pembahasannya Ikhtilaful Fuqaha, perbedaannya pendapat para ulama fiqh fi naqdil wudu, dalam masalah membatalkan wudu dengan menyentuh istri. Pertanyaannya, hal lumsuz zaujah yungkidul wudu biduni syahwatin. Apakah menyentuh istri itu bisa membatalkan wudu dengan tanpa syahwat? Menyentuh istri tanpa syahwat, tanpa hawa nafsu, atau tersentuh tidak sengaja, apakah bisa membatalkan wudu? Coba kita perhatikan karena ini kayaknya pembahasannya agak lebih lengkap. Ini hampir sama dengan video yang ke-9 yang dalam pembahasan kitab Al-Fikratun Nahdiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab. Pertanyaannya, apakah menyentuh istri bisa membatalkan wudhu walaupun tanpa syahwat? Jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Lumsuz zaujah, bermula menyentuh istri mim masailil khilafil masyhurah, itu sabit dari sebahagian masalah-masalah khilaf yang masyhur baina fuqaha'il madzahibil mu'tabarah, di antara fuqaha madhab yang mu'tabarah. Jadi masalah menyentuh istri batal atau tidak merupakan masalah khilafiyah. Itu sudah masyhur di kalangan para ahli mazhab yang diperhitungkan tentunya. Seperti mazhab 4. Faqad waradat fiha ba'dul adillatil ma'suratil muta'aridah fid dhahir. Maka sungguh telah waridlah fiha, padanya masalah. Faqad waradat fiha, sungguh telah datanglah padanya masalah oleh ba'dul adillah, oleh sebahagian dalil-dalil al-ma'surah yang ma'suriyahnya dalil, al-muta'aridah lagi yang saling bertentangan fid dhahir, secara dhahir. Jadi banyak dalil yang membahas tentang menyentuh istri atau menyentuh perempuan batal atau tidak. Banyak dalilnya. Ada yang secara dhahir itu saling bertentangan. Ada yang menunjukkan batal, ada yang menunjukkan tidak batal. Nah, inilah yang menyebabkan para fuqaha itu berbeda pendapatnya. Fatamassaka kullu fariqin bima fahimahu min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berpeganglah oleh setiap kelompok bima fahimahu, dengan apa yang ia pahami akannya dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya berpegang dengan apa yang bisa mereka pahami. Mereka sesuaikan dengan dalil Al-Quran dan hadis tadi. Apa yang dibawa sampailah kepadanya oleh pemahaman mereka, itulah yang mereka pegangi. Wa kulluhum mujtahidun ma'jurun, dan semua mereka itu mujtahid yang akan mendapatkan pahala. Karena para mujtahid itu enggak pernah bingung. Yang bingung ya kita masyarakat umum, yang awam, yang kita cuma membaca kitab-kitab para ulama. Kadang kita baca versi ini beda, versi mazhab ini beda, kadang kita jadi bingung. Coba. Amma fuqaha'u mazhabina, adapun fuqaha mazhab kita. Mazhab kita ini siapa? Mazhab Syafi'i. Mazhabus Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Karena ini situsnya mazhab Syafi'i. Amma fuqaha'u mazhabina, adapun bermula fuqaha mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i. Faqalu, maka mereka berkata, bi anna lumsar rajuli basyaratu zaujatihi wa ayyam ra'atin ajnabiyyatin laysat minal maharimi nakidun min nawakidil wudu. Maka berkata oleh mereka mazhab Syafi'i, dengan buah sungguh menyentuhnya seorang laki-laki basyarata zaujatihi, akan kulit istrinya, wa ayyam ra'atin atau akan kulit siapapun perempuan yang ajnabi, laisat yang bukan dianya perempuan, minal maharimi daripada mahram, nakidun itu bisa meruntuhkan, atau satu yang meruntuhkan, yang membatalkan, min nawakidil wudu dari sekian hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Nah, ini mazhab Syafi'i berkata, seorang laki-laki yang menyentuh kulit istrinya atau kulit wanita manapun, yang wanita itu bukan mahramnya,
itu bisa membatalkan wudu. Walau kanal masu biduni syahwatin, sekalipun adalah menyentuh itu dengan tanpa syahwat. Menyentuh dengan tanpa syahwat. Nah, menyentuh doang. Walau kanal masu biduni syahwatin, sekalipun adalah menyentuh dengan tanpa syahwat. Bahkan bisa kalau tidak sengaja. Tidak sengaja. Wastadallu alaihi biqaulillahi ta'ala, mengambil dalil oleh mereka mazhab Syafi'i di atasnya masalah dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Wa in kuntum junuban fattaharu. Dalil kemarin, jika adalah kamu itu berjunub maka bersucilah. Wa in kuntum marda, jika adalah kamu itu sakit, au ala safarin, atau dalam musafir maka tidak mendapatkan air, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datanglah salah satu kamu dari ghaid, dari kakus, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian. Nah ini masih sama dengan di kitab Fikratun Nahdiyah kemarin. Waqad fassara al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu qaulahu ta'ala, dan sungguh telah menafsirkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an akan firman-Nya Allah Ta'ala lamastumun nisa. Beliau menafsirkannya bi annahul tikaul basyaratil basyarah, dengan bahwa sungguhnya lamsun itu tadi yaitu menyentuh kulit akan kulit, walau bi ghairi jima'in, walau bukan jima'. Wazalika li umurin, demikian itu karena beberapa perkara. Ini masih sama, minha, sebahagian darinya perkara. Awalan, yang pertama, annallah azza wa jalla dzakaral janabah fi bidayatil ayah. Bahwa sungguh Allah azza wa jalla itu menyebutkan dirinya Allah akan janabah, junub, fi bidayatil ayah, pada permulaan ayat. Wa in kuntum junuban. Summa atofa, kemudian mengatafkan dirinya Allah lumsan nisa, akan menyentuh wanita, alal ghaid, mengatafnya kepada ghaid, kepada kakus. Sesudah demikian, fadalla ala anna lumsan nisa min jinsil hadasil asghari kal ghaid, maka menunjukkan ianya ataf Allah tersebut kepada bahwa sungguh menyentuh wanita itu masuk dari jenis hadas kecil, sama seperti buang hajat. Wazalika ghairul janabah, dan hadas kecil itu bukan janabah. Fayakunul maqsudu bihi al-lumsu bil yadi wa laisal jima', maka adalah maksud dengannya lumsu tadi itu lumsu dengan tangan, menyentuh dengan tangan, bukan yang dimaksud jima'. Ini masih sama. Saya pengen membaca ini, pengen melihat apa ya? Coba kita lihat nanti bantahan-bantahan yang tidak berpegang kepada mazhab Syafi'i, biar menambah pengetahuan kita. Sanian, yang kedua, summahum zahirul lughatil arabiyah, kemudian huwa zahirul lughatil arabiyah. Alasan yang kedua, dianya summah huwa zahirul lughatil arabiyah, kemudian dianya lumsu, lamastum artinya memegang, bertemu kulit dengan kulit, itu zahirul lughatil arabiyah, itu zahir bahasa Arab. Ayyakuna lamasa bimakna lamisa, kama warada fi qiraatin ukhra, bahwa adalah lamasa pakai alif musyarakah itu dengan makna lamasa, kama warada fi qiraatin ukhra, sebagaimana warid ia dalam qiraah yang lain. Karena ada qiraah 7 juga membacanya tanpa alif, lamasa, cepat. Wa kulluha bimakna iltiqa'il basyaratil basyarata, dan semuanya baik kita baca lamasa atau lamasa itu dengan makna bertemu kulit dengan kulit. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, falamasuhu bi aidihim, maka menyentuh oleh mereka akannya. Dengan apa mereka sentuh? Bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka. Jadi sesudah lamasa ini ada aidi. Makanya para ulama mengartikan lamasa itu sentuh dengan tangan. Salisan, yang ketiga, wastadallu bima sabata an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, mereka mengambil dalil dengan hadis yang sebut ia daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata ya Abdullah, qiblatur rajuli imra'atahu wa jissuha biyadihi minal mulamasah, bermula mengecupnya seorang laki-laki akan istrinya dan menyentuhnya istri dengan tangannya itu minal mulamasah, itu masuk dalam kategori mulamasah yang ada dalam ayat. Faman qabbala imra'atahu, maka barang siapa yang mencium ia akan istrinya, au jassahu biyadihi, jassaha biyadihi, atau menyentuh ia akannya istri dengan tangannya, fa alaihil wudu, maka dia mesti berwudu. Rawahu Malik fil Muwatta bi sanadin sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dengan sanad yang sahih. Jaa fi hasyiatil Bujairimi. Ini masih sama kayaknya. Telah datanglah dalam Hasyiah Bujairimi jilid 1 halaman 211, i'lam anna lumsa nakidun bi syuruti khamsah, sama.
Ketahui olehmu bahwa sungguh menyentuh itu batal dengan syarat 5. Ahaduha, salah satunya syarat, ayyakuna baina mukhtalifaini dzukuratan wa unusa, bahwa ada ianya sentuhan itu di antara dua yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Saniha, yang keduanya, ayyakuna bil basyarah duna sya'ri was-sinni wad-dhufri, bahwa ada ianya menyentuh itu dengan kulit, bukan dengan rambut, gigi dan kuku. Salisuha, yang ketiga, ayyakuna biduni ha'ilin, menyentuh itu bukan dengan ha'il, enggak ada penghalangnya. Rabi'uha ayyablugha kullun minhuma haddan yushtaha fi. Yang keempatnya bahwa sampailah oleh setiap dari keduanya orang yang menyentuh, baik laki-laki atau perempuan, itu haddan. Setiap dari keduanya yang menyentuh dan disentuh, itu haddan, itu batasan, yushtaha fi, yang dirindukan akan dianya padanya batasan. Yang kelimanya khamisuha adamul mahramiyah, tidak ada hubungan mahramiyah. Intaha, selesai. Nah, ini lanjutan yang agak sedikit berbeda. Wa khalafa fi dzalikal Hanafiyah faqalu, dan berbeda pada yang demikian oleh Hanafi. Wa khalafa fi dzalik, berbeda pada demikian hukum oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam masalah batal tidaknya menyentuh istri. Faqalu, maka berkata oleh mereka mazhab Hanafi, inna lumsal mar'ati la yanqudul wudu'a mutlakan, bahwa sungguh menyentuh perempuan itu tidak bisa membatalkan ia akan wudu mutlakan, umum. Maksud umum apa? Nah, ini sawa'un kanat zaujatan au ajnabiyatan au mahraman wa sawa'un kanal masu bi syahwatin au bighairi syahwatin. Ini arti umum. Menyentuh perempuan, seorang laki-laki menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Mutlak, umum, artinya baik ada ianya perempuan itu istri atau ajnabi, istri atau bukan istri, mahraman atau mahram misalkan yang haram nikah, baik adalah menyentuh dengan syahwat atau bukan syahwat, semuanya tidak membatalkan wudu. Qala Sarkhasi, berkatalah oleh Sarkhasi. Ini Sarkhasi mungkin ulama dalam mazhab Hanafi. Apa kata beliau? La yajibul wudu'u minal qublah wa masil mar'ah. Tidak wajiblah oleh wudu dari mencium. Karena mengecup istri tidak wajib wudu lagi. Wa masil mar'ah, dan dari menyentuh perempuan. Bi syahwatin au ghairi syahwah intaha minal mabsut. Tidak wajiblah oleh wudu dari mencium atau menyentuh istri, baik dengan hawa nafsu atau bukan syahwat. Intaha minal mabsut, selesai ianya perkataan dari kitab mabsut. Itu menurut mazhab Hanafi. Wastadallu bi adillatin katsirah minha, mengambil dalil oleh mereka dengan dalil yang banyak, minha. Jadi mereka juga punya banyak dalil. Di antaranya awalan annal asla sihatut taharah wa la yantakilu anhu illa bidalilin sahihin sarihin. Mereka mengambil dalil dengan dalil yang banyak sekali. Yang pertama, awalan annal asla sihatut taharah, bahwa sungguh asal itu sahnya bersuci. Ketika seseorang sudah bersuci itu sudah sah. Kemudian wala yantaqilu anhu illa bidalilin sahihin sarihin, dan tidak hilang, tidak berpindah hanya seorang darinya kesucian kecuali dengan dalil yang sahih lagi yang sharih. Seseorang yang sudah berwudu itu sudah sah kesuciannya, dan kesuciannya tidak mungkin dihilangkan dari dirinya melainkan dengan ada dalil yang jelas lagi yang terang. Sanian, yang kedua, waradat ba'dul ahadits shahihat allati tadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda min lumsi Aisyah. Yang kedua, kata mereka, telah waridlah oleh sebagian hadis-hadis yang sahih, hadis allati tadullu, yang menunjukkan ianya hadis kepada bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lam yatawadda, Nabi tidak berwudu, min lumsi Aisyah, dari menyentuh Aisyah. Jadi ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa ketika Nabi menyentuh Aisyah, Nabi tidak wudu lagi. Ini menunjukkan bahwa menyentuh istri atau wanita manapun tidak membatalkan wudu. Mana hadisnya? Minha. Sebahagian darinya hadis itu qauluha radhiyallahu anha. Itu perkataannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Apa kata beliau? Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku tidur di hadapan Rasulullah. Warijlaya fi qiblatihi, dua kakiku itu di hadapannya Rasul, di kiblatnya Rasul. Fa idza sajada ghamadani,
Maka apabila sujud ianya Rasul, ghamadani, menyentuh ia akan aku. Itu kata Sayyidatina Aisyah. Ketika Rasul sujud menyentuh kaki beliau, kemudian beliau menarik kakinya. Ketika Nabi bangun lagi nanti dijulurkan lagi. Muttafaqun alaih, ini hadis sepakat. Ini hadis yang dibantah oleh Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi mengatakan ini kemungkinan ada hailnya, ada penghalangnya, ada kainnya. Wa qauluha radhiyallahu anha, dan hadis lagi yaitu perkataannya Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi. Aku kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari firash. Sedang Aisyah tidur dengan Rasul, tiba-tiba pas meraba-raba Rasul enggak ada. Faltamastuhu, maka aku mencari akannya Rasul. Raba-raba, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka terjatuhlah tanganku di atas perut kaki Rasul. Pas Sayyidina Aisyah meraba-raba, terpeganglah telapak kaki Nabi. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa ketika Nabi tidak membatalkan sholatnya, nah ini menunjukkan tidak batal wudu. Itu kata mazhab Hanafi. Ada hadis yang ketiga lagi dalil. Salisan yang ketiga, wa amal ayatu fatafsirul lumsi fiha bil jima. Maka adapun bermula ayat, dan adapun bermula ayat itu niscaya maka bermula tafsir lumsu padanya ayat itu sampai dengan jima. Jadi arti ayat lamastumun nisa yang bisa membatalkan wudu yaitu engkau menjima istrimu, bukan memegang doang. Kaqaulihi ta'ala, seperti perkataannya Allah Ta'ala an Maryam as-siddiqah, dari Sayyidatina Maryam, walam yamsasni bashar, tidak menyentuh akan aku oleh manusia. Menyentuh di sini juga artinya maksudnya aku tidak pernah berhubungan apapun dengan manusia, kok aku bisa punya anak. Ali Imran. Wa kama zahaba ilaihi jama'atun minas sahabat, sebagaimana berpandangan kepadanya oleh satu jamaah daripada sahabat. Jadi sahabat Nabi banyak yang mengartikan lamastum di situ jima. Minhum, sebahagian dari mereka itu Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Abbas. Bal ruwiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan, bahkan telah diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pula. Undur, lihat olehmu Al-Musannaf, kitab Musannaf li Abdur Razzaq, bagi Abdur Razzaq As-San'ani. Jadi mazhab Syafi'i batal dengan cara apapun. Mazhab Hanafi sebalik mazhab Syafi'i, yaitu enggak batal sama sekali. Nah, ini mazhab Maliki dan Hambali, coba kita lihat. Wa qad jama'al Malikiyyah wal Hanabilatu baina adillatil fariqaini faqalu. Dan sungguh telah mengumpulkan oleh mazhab Maliki dan mazhab Hambali baina adillatil fariqaini, di antara dalil-dalil dua golongan. Faqalu, maka mereka berkata, al-lumsun naqidu lil wudu' wal tiqa'ul basyaratil basyarah bi syahwatin. Faqalu, maka mereka berkata, bermula menyentuh yang bisa membatalkan bagi wudu itu iltiqa'ul basyarati, bertemunya kulit akan kulit bi syahwatin, dengan syahwat. Menyentuh, laki-laki menyentuh perempuan yang bisa membatalkan wudu, sentuhan yang diiringi oleh syahwat. Tujuan menyentuh untuk berlezat-lezat, untuk yang mendapatkan kesenangan lah, memuaskan diri. Wahwal maqsudu fil ayatil karimah, dan itulah yang dimaksud dalam ayat yang mulia. Inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an yang mulia, yaitu aulamastumun nisa, maksudnya mulamasah, saling bersentuhan untuk menghasilkan sesuatu rasa. Itu yang bisa membatalkan wudu. Amma mujarradul iltiqa'i bi ghairi syahwatin kama waqa'a min Aisyah radhiyallahu anha fil hadisaini sabiqaini fa hadza la yanqudul wudu'a. Adapun mujarradul iltika, hanya semata-mata bertemu kulit dengan kulit tanpa sengaja atau sengaja karena bukan syahwat, bi ghairi syahwatin. Amma mujarradul iltika, adapun semata-mata bertemu kulit dengan kulit, bighairi syahwatin, dengan tanpa syahwat, kama waqa'a, sebagaimana yang terjadi ia dari Aisyah radhiyallahu anha dalam dua hadis yang telah disebutkan. Ketika Sayyidatina Aisyah tidur tadi di depan Nabi sholat, kemudian ketika malam Aisyah kehilangan Nabi, diraba-raba mengenai perut telapak kaki Nabi. Nah, itu semuanya sentuhan tanpa syahwat. Fahadza la yunqudul wudu, maka bermula ini sentuhan itu tidak membatalkan wudu. Yundaru fi dzalika kutubuhul mu'tamadah, perlu diperhatikan dalam demikian akan kitab-kitab mereka yang mu'tamadah.
Macam Hasyiatud Dasuqi, Syarah Muntahal Irada Al-Mughni li Ibnu Qudamah dan lain-lain. Jadi inilah kesimpulan mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali menyentuh perempuan dengan syahwat baru batal. Menyentuh bukan dengan syahwat tidak batal. Kesimpulannya, wa mu'tamadul fatwa fi daril ifta huwa madhhabus Syafi'i. Dan bermula pegangan fatwa dalam daril ifta itu dianya mazhab Syafi'i. Nah ini. Jadi yang menjadi pegangan fatwa kalau dalam Darul Ifta, situs Ifta itu Ahli Sunnah wal Jamaah, itu mazhab Syafi'i di sini. Fahwal ahwatul ladzi yadullu alaihi dhahirul Quran. Maka dianya mazhab Syafi'i itu lebih ahwat, lebih selamat, lebih meyakinkan, lebih pasti alladzi yadullu alaihi dhahirul Quran, yang ditunjuk kepadanya oleh dhahir Quran. Secara dhahir Quran memang begitu. Sentuh artinya sentuh dengan tangan. Wa amma hadisu Aisyah faqad ajaba anhu al-Imam an-Nawawi biqaulih. Adapun hadis Sayyidatina Aisyah maka sungguh telah menjawab darinya hadis oleh Imam Nawawi dengan perkataannya Imam Nawawi, hamalul hadis ala annahu ghamadhaha fawqa ha'il. Menanggungkan oleh mereka akan hadis tersebut di atas bahwa sungguhnya Nabi ghamadhaha menyentuh ianya Nabi akannya Aisyah di atas ha'il. Ada lapiknya, apa nama bahasanya, ada penghalangnya, satir. Wa hadza huwa dhahiru min halil naim, dan bermula ini ada selimut atau ada penghalang, itulah yang zahir daripada keadaan seorang yang tidur. Fala dilalata fihi ala adamin naqdi, maka tidak ada dilalah dalamnya hadis kepada tidak batalnya wudu dengan menyentuh seorang perempuan. Syarah Muslim jilid 4 halaman 230. Wallahu a'lam bishawab. Ini sepintas pelengkap video ke-9 dalam kitab Fikratun Nahdhiyah. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan meninggalkan komentar, wahai sahabat-sahabat semuanya. Saya akan membaca satu lagi versi Lajnah Daimah. Kenapa? Karena di awal mukaddimah dalam kitab Fikratun Nahdhiyah, Syekh Imaduddin menyatakan bahwa masalah menyentuh istri itu masalah ibtada'ahal wahabiyah yang diadakan oleh Wahabi. Nah, kita pengen tahu bagaimana pandangan Wahabi tentang menyentuh istri atau perempuan. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.